mukjizat Yesus yang sampai hari ini kelihatan? Mukjizat itu yang merasakan itu kita ketika tenang pada Tuhan. Jadi tenang dulu, weh. Jadi begini, Pak Ustaz. Aku mau tanya kepada Pak Ustaz. Allah itu menciptakan. Anda pernah mengatakan masa Tuhan kalah kepada penciptanya? Nah, itu kami sudah bantah. Sekarang aku mempertanyakan kepada Anda jawaban yang pertanyaan yang sama. Masa Allah kalian kalah kepada penciptaannya, pada ciptaannya? Jadi begini, saya mau bertanya demikian. Itu kita tahu itu angin. Angin itu adalah ciptaan Allah. Ya, angin dulu sampai angin saat ini tidak pernah berubah. Kayak mana rasanya? Kayak mana kita bisa menikmatinya? Ya, ketika kita menikmati angin, kita merasakan kesejukan. Ya, bayangkan Pak Ustadz, angin aja tidak pernah berubah sampai detik ini. Anda mengatakan hanya mujizat para nabi, berarti Allah kalian itu tidak bisa melakukan mujizat, berarti Allah kalian itu tidak bisa melakukan mujizat di abad 20 ini. Masa ciptaannya aja angin tetap melakukan fungsinya sebagai angin sampai detik ini. Coba kita keluar, kita pasti kena angin, kita merasakan kesejukan angin, padahal itu ciptaan Tuhan. Masa itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan hanya terjadi pada saat itu, saat ini tidak bisa terjadi. Di mana kekuasaan Tuhan, di mana kemahakuasaan Tuhan itu bagi kalian Pak yang Iwan percaya bicara kepada. Kemana? Ya, Pak Iwan bicara kemana? Bicara jam 12 malam. Ya. Detik ini Anda tahu angin nggak? Apa angin? Ya, Ketika anginnya Anda memang merasa kelihatan seperti iya betul, betul. betul. Tapi kita merasakan nikmatnya angin kan? Ini tidak pernah yang berubah. dimaksud Ustadz Yusuf PI tadi, yang dimaksud Ustadz ya, yang dimaksud Ustadz Yusuf PI, awalnya Tuhan itu kan tidak terlihat sebelum abad pertama, yaitu Maha Tinggi Maha Kuasa. Lantas, kuasanya kenapa dia berubah. Kuasanya berubah. Ya. Hah? Kuasanya berubah. Pertanyaannya, Tuhanmu berubah nggak? Yang saya tanya, kuasanya berubah nggak? Kuasa Tuhan berubah nggak? Bang Iwan mempertanyakan sama Ustadz Yusuf PI, Tuhan kamu berubah atau tidak? Ustadz Yusuf PI menjelaskan tadi, dari mana kami bisa mengetahui atas kuasanya, seperti di surat Luqman 10. Tuhan itu menciptakan langit tanpa tiang, sementara dalam kitabmu langit itu bertiang. Sekarang kita bisa buktikan keluar bareng-bareng. Apakah langit bertiang? Gini Bang, kalau bentar bang, kita jangan cerita masa lalu. Anda paham? Sekarang aku keluarin yuk. Aku keluar nih. Bumi ini sudah diciptakan dari dulu loh. Yang kutanya saat ini, di mana kemahakuasaan Tuhan kalian di abad ini? Itu mau saya pertanyakan. Aku tanya, tiang langit di mana tiang langit? Yang ada tiang listrik. Gini Bang, aku jelaskan dulu sedikit Bang. Kalau abang-abangku, ustadz-ustadz kami yang ada di sini semua yang menonton, kalau saudara mau ingin merasakan mujizatnya kuasanya, pada suatu saat nanti kalau kalian sakit ataupun apa yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa manusia tolong, panggillah Tuhan Yesus, tolong selamatkan aku, sembuhkan aku. Pernah saya coba kayak gitu, tambah parah saya, Bang Faruk. Saya pernah kayak gitu kemarin sakit ya, bilang Yesus sembuhkan aku, tambah parah saya. Bukannya jadi sembuh, macam mana pula kau ini? Imani dulu, bukan pernah lagi, saya sering. Imani dulu. Akan merasakan itu nanti. Aku percaya karena saya sering mengatakan seperti itu dan orang juga mengatakan itu. Juar, gini Juhar ya. Juaran di sini. Suara Bang kecil, ketimpa suara Bang. Ayo udah kami mute dulu biar supaya suara Bang besar. Ini suara saya ada. Keluar, saya keluar. Suara yang besar ya. Aku mute ya. Aku udah mute tadi. Juhar, sabar dulu Juhar ya. Anda tidak bisa jadikan pengalaman spiritual Anda sebagai pembenar dari iman Anda. Anda katakan ketika Anda manggil nama Yesus, sembuhkan aku, Anda sembuh. Ya, perlu Anda ketahui, para penyembah tutup panci pun pernah melakukan hal yang serupa. Oke lah. Maksudnya kan karena kalian kan belum pernah mengalami. Saya udah pernah mengalami. Oke.
Dengar dulu, jangan kau jadikan pengalaman spiritualmu sebagai pembenar. Penyembah tutup panci itu pun pernah teriak, tutup panci, sembuhkan aku. Sembuh dia dari sakitnya, gimana? Apakah itu sebagai bukti dibenarkannya seseorang ketika dia menyembah pada tutup panci? Satu hal yang membuat teman-teman Kristen ini nggak tahu diri, maaf ya, saya tegas mengatakan nggak tahu diri. Ya, ketika kalian menceritakan semua mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus, yang jadi pertanyaannya atau pembahasannya, pernahkah Yesus bermukjizat untuk umat Kristen? Pernahkah? Yesus bermukjizat memberikan 5.000 makan orang, memberikan orang 5.000 orang makan. Apakah di antara 5.000 orang itu ada yang Kristen? Yesus pada waktu itu bermukjizat berjalan di atas air. Apakah sampai detik ini, apalagi di Medan banjir, adakah orang Kristen yang bisa berjalan di atas air? Nggak ada. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian adalah orang Kristen? Tidak. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dari semua riwayat orang sakit yang disembuhkan oleh Yesus, apakah di antara orang sakit itu ada yang beragama Kristen yang disembuhkan oleh Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan semua mukjizatnya Yesus kalau kita kaji di zaman sekarang itu terkesan seperti konyol. Kenapa konyol? Diam dulu lagi ya, di-mute dulu ya. Kalau udah di-mute, jangan dibuka lagi mute-nya. Iwan Gea, ya, tolonglah, ya. Buka, bukan aku yang buka, ada yang buka. Iya, udah ke mute ya. Oke. Bahkan jika kita kaji mukjizatnya Yesus di masa lampau, kalau kita komparasi di zaman sekarang itu konyol. Contoh, Yesus merubah air menjadi anggur. Tidak ada riwayat yang menceritakan Yesus merubah air menjadi pokat. Yesus merubah air menjadi semangka. Yesus merubah air menjadi sirsak. Gak ada. Di zaman sekarang orang lebih hebat. Anda dengan modalkan 5.000, air bisa berubah menjadi sirsak. Air bisa berubah menjadi apel. Air bisa berubah menjadi semangka, menjadi apapun yang kalian inginkan bisa berubah. Bahkan air bisa berubah menjadi kopi. Bisakah Yesus berubah air menjadi kopi? Itu buktinya dia bukan Tuhan. Karena apa? Apa yang bisa dia lakukan bisa dilakukan oleh manusia, bahkan melebihi dia. Pada waktu itu Yesus berjalan di atas air. Di zaman sekarang bisa manusia membuatkan kapal besar di mana ribuan manusia bisa berjalan di atas air. Ribuan manusia berdiri di atas kapal bisa berjalan di atas air, bukan cuma satu orang yang berjalan. Gak ada manfaatnya mukjizat yang dilakukannya, gak ada manfaatnya. Yang ketiga, menyembuhkan orang sakit. Zaman sekarang tenaga medis itu sudah luar biasa canggih. Ya, ada banyak orang sembuh dibikin oleh dokter. Apakah dokter itu Tuhan? Iya betul bang. Air bisa menjadi es. Banyak gitu loh. Apalagi membangkitkan orang mati. Wah, buka di Google itu bang, di YouTube itu bang, banyak orang bersaksi bangkitkan orang mati. Karena seumur hidup dia cuma sekali menghidupkan orang mati. Tapi Tuhan kami Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 28 apa kata Allah? Allah lah yang menghidupkan dan Allah lah yang mematikan. Si Gia bertanya kepada kita, apa kuasa dari Allah di zaman sekarang? Ada nggak orang hidup sekarang, orang lahir sekarang? Ada nggak sampai sekarang orang yang mati? Ada. Itu bukti kekuasaan Tuhan kami. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bukti nyata yang kedua ketika kau bertanya tentang kekuasaan Tuhan kami. Dalam surah Al-Ma'arij ayat 40. Dialah yang menentukan tempat terbitnya matahari. Sampai detik ini matahari terbit dan juga terbenam. Sampai matahari kau bisa melihat bulan. Sampai detik ini kau bisa melihat bintang. Dialah yang mengatur tempat terbitnya itu semua, kata Allah. Gitu loh. Sampai detik ini, terbit dan terbenamnya matahari itu tanda kekuasaan Tuhan kami. Dan Allah mengklaim, dialah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari. Pernahkah Yesus berkata, akulah yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari? Pernahkah Yesus berkata begitu? Malahan Yesus itu takluk kepada terbit dan terbenamnya matahari.
Kenapa? Ketika dia dibunuh, matahari terbit. Ketika dia mau meninggal, matahari terbenam. Matahari malah menyaksikan sang penciptanya yang meninggal dibunuh oleh pemerintah Romawi pada saat itu. Apalagi mukjizatnya apalagi kekuasaan dari Tuhan kami. Di dalam Al-Quran dikatakan, Dialah yang mencukupi rezeki setiap makhluknya. Sebut satu makhluk yang tidak dapat rezeki pada saat ini. Adakah? Nggak ada. Semua makhluk tercukupi rezekinya. Cuman kalau kalian baca kitab kalian, Bible kalian di dalam kitab Matius 21, malah Yesus sendiri pernah nggak dapat rezeki. Bahkan di dalam kitab Yohanes pun, di dalam kitab Yohanes dikisahkan dia pun nggak dapat rezeki. Karena dia pernah kelaparan, saking kelaparannya dia khilaf di kutuknya pohon ara yang belum berbuah. Tapi kalau dikomparasikan dengan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang, ya, apapun mukjizat yang dilakukan Nabi kami bermanfaat bagi kami. Contoh, bukan hanya bagi kami, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu bermanfaat. Bagi Tuhan kalian pun bermanfaat. 33 tahun lamanya Tuhan kalian lahir dan tumbuh besar di Nazar dan juga Galilea. Pada saat itu tanah kelahiran Tuhan kalian itu dijajah oleh pemerintah Romawi. Menurut kalian umat siapa yang membebaskan tanah Tuhan kalian dari jajahan? Tuhan siapa? Siapa yang membebaskan tanah Tuhan kalian dari jajahan? Siapa? Siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Melalui kepemimpinan Khalifah Rasyidin pada saat itu. Umat Nabi Muhammad SAW yang membebaskan negeri Tuhan kalian itu dari penjajahan. Yang kedua, yang paling utama ini, mukjizat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW bisa baca Al-Quran, seluruh umatnya pun bisa membaca Al-Quran, kecuali bagi yang tidak menginginkan. Sekarang aku tanya sama kalian, ketika dikisahkan Yesus itu memahami Taurat, dia bisa baca Taurat. Adakah Kristen yang bisa baca Taurat? Adakah umat Kristen bisa baca Taurat dengan original teksnya? Ada? Ya ada. Makanya saya bilang gitu loh. Gak ada manfaatnya mukjizatnya Yesus di zaman sekarang kalau dikomparasikan di zaman dulu kalau dikomparasikan di zaman sekarang. Berpikir kalian, terlalu banyak kuasa Allah yang bisa kami tunjukkan kepada kalian di zaman sekarang. Kalau kau mau, kalian teman-teman Kristen mau kutunjukkan secara nyata, head to head, eyes to eyes, mata ke mata, kebesaran dari Tuhanku, datang ke rumahku, biar kutunjukkan, datang ke rumahku. Tonton kutunjukkan kuasa Tuhanku sama kalian, silakan. Bahkan ketika dikisahkan dalam kitab Yohanes 2 nomor 4, ketika Yesus merubah air menjadi anggur, satu pun di antara orang itu, orang pada masa itu, tidak ada orang Kristen yang minum air jadi anggur buatan Yesus. Gak ada. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat menceritakan dari jari-jarinya pernah keluar air. Yang minum airnya siapa? Umat Islam. Nabi Muhammad SAW dikisahkan pernah mencukupi makannya pasukan perang, pasukan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Kalau Bang Farouk nggak salah pada saat perang Khandaq. Hanya bermodalkan beberapa potong roti, orang itu tercukupi semua makannya. Siapa yang makan pada saat itu? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah menyembuhkan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu matanya sakit terkena debu. Siapa Ali? Umatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam. Semua mukjizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu dirasakan langsung oleh umat Islam itu sendiri. Bahkan manusia pada saat itu, yang jadi poin terpentingnya umat Islam itu sendiri merasakannya. Ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, satu pun di antara 5.000 orang itu tidak ada umat Kristen. Ketika Yesus merubah air menjadi anggur, satu pun orang di antara yang minum anggur itu tidak ada umat Kristen. Ketika Yesus membangkitkan orang mati, Lazarusnya sendiri Yahudi bukan Kristen. Cair dong, datang Bang Musafir itu SD. Bang Musafir
Barakallah itu pasti, masya Allah, barakallah fikum. Jazakumullah khair, masya Allah. Abangku. Wow. Tunggu dulu. Bang Paro, berarti ada hikmah juga aku masuk ke sini kan, datang abangku kan? Ya kan? Sudah ditetapkan oleh Tuhan kita rezeki itu isti. Lanjut. Dan dengar ya, Ustaz, saya sedikit lagi Ustaz Yusuf ya. Ustaz Yusuf, saya sedikit lagi nih, saya sampaikan ini. Salah satu yang membuat akal saya ini bekerja, akal saya ini berfungsi, hingga saya memilih Islam apa? Ini salah satunya. Saya membaca kisah Yesus berjalan di atas air. Ya, dikatakan bahwasanya Yesus itu datang ke dunia ini menyampaikan pengajaran untuk orang-orang Kristen, untuk mendapatkan keselamatan dan juga hidup yang kekal. Terus ku tengok pendetaku dan seluruh orang Kristen, kenapa nggak ada yang pintar jalan di atas air? Kok cuman dia sendiri yang jalan di atas air? Maka ketika banjir, kalau banjir di sekitar, aku nengok itu, banjir itu, ini pasti Kristen nih. Kenapa dia nggak bisa jalan di atas air? Buat apa Yesus menunjukkan ke murid-murid kalau dia bisa jalan di atas air, tapi dia tidak mengajarkan cara jalan di atas air? Buat apa Yesus menunjukkan mukjizat memberi makan 5.000 orang, tapi tidak menunjukkan cara bagaimana memberi makan 5.000 orang? Buat apa Yesus menunjukkan bisa bangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, kalau tidak ada orang sampai detik ini yang bisa bangkitkan orang mati dan bisa menyembuhkan orang dari buta? Berarti tujuan Yesus pada saat itu ngapain? Mau memberikan pengajaran atau flexing? Mau memberikan pengajaran atau pamer? Waktu itu aku memahami cuman pamer. Kalau memang pengajaran dari Yesus bermanfaat pada masa itu, pada masa sekarang dan sampai kiamat nanti, ya, dan teman-teman Kristen mengimani itu, seharusnya tidak ada satupun orang Kristen yang kebanjiran waktu banjir. Seharusnya nggak ada satupun orang Kristen yang perlu naik kapal laut kalau dia mau pergi ke tempat yang jauh. Seharusnya tidak ada orang Kristen yang naik pesawat kalau dia mau pergi ke luar kota. Cukup dia mengamalkan apa yang diajarkan oleh Yesus, apa itu? Berjalan di atas air. Lanjut Ustaz Yusuf. Ya, seneng juga denger Bang Parok lagi aneh-anehnya gitu. Ya kan kalau dipikir-pikir betul juga kan apa yang dikatakan Bang Parok itu. Coba pikir dengan akal sehat kita kan kayak gitu. Betul juga yang disampaikan. Aduh. Coba naikin Kristennya.